Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer seluruhnya yang selalu setia melaksanakan tugas, tentunya dalam hal melaksanakan tugas dalam pelayanan publik. Saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu honorer setanah air, terutama ini untuk Bapak Ibu honorer guru, di mana pengumuman P3K Guru 2022 akan segera disampaikan kepada Bapak Ibu, dan setelahnya sesuai dengan jadwal bahwa mulai 11 April 2023 adalah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, dalam hal pengisian DRH Bapak Ibu atau daftar riwayat hidup ini, ada beberapa langkah, setidaknya ada 6 langkah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer dalam pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ini. Jadi, Bapak Ibu dalam hal pengisian ini jangan sembrono. Kenapa? Sembrono mengisinya, jika terdapat kesalahan itu adalah tanggung jawab bagi Bapak Ibu honorer sendiri. Nah, supaya terhindar dari kesalahan pengisian DRH ini, supaya berhasil dalam hal pengusulan NIP, seterusnya adalah SK dan penempatan, maka sebaiknya Bapak Ibu harus menyimak kira-kira apa 6 langkah pengisian DRH ini terkait dengan penerbitan NIP. Ikuti terus informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi mengenai pengumuman kelulusan Pascasangga Seleksi P3K Guru 2022 yang dilakukan pada hari ini dan besok. Artinya, sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, tanggal 9 sampai 10 April 2023. Namun sampai tanggal 10 masih belum ada. Ini mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal pengumuman ini. Sesuai dengan pengakuan BKN bahwa belum ada pengumuman dari Kemendikbudristek. Nah, bagi para ibu guru, Bapak Ibu guru honorer yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk proses penetapan NIP P3K. Tahapan seleksi P3K Guru 2022 untuk pengisian DRH ini dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah dirilis sebelumnya, yaitu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 tahun ini. Nah, sekarang Panselnas CASN sudah menyiapkan buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup yang bisa membantu para guru honorer yang lulus seleksi P3K Guru 2022 dalam melaksanakan atau dalam melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH ini. Buku petunjuk teknis pengisian DRH itu bisa Anda temukan atau bisa ditemukan oleh Bapak Ibu guru di laman sscsnbkn.co.id dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu. Maka setelah diunduh, maka Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan baik. Buku petunjuk teknis tersebut menjelaskan secara detail langkah-langkah dalam hal melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau langkah-langkah mengisi DRH. Tercantum ada 6 langkah yang masing-masing memberikan petunjuk teknis yang membantu para guru honorer calon P3K dalam mengisi DRH. 6 langkah pengisian DRH tersebut, pertama, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan tahap pertama ini. Kemudian pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Begitu salah satu kalimat di buku petunjuk teknis ini dalam hal pengisian DRH. Jangan salah, jangan ada kesalahan pengisian sehingga nanti bisa fatal jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam hal pengisian DRH ini. Bapak Ibu diwajibkan mengisi gelar depan
gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan dan belakang, silahkan isi tanda seperti ini, kutip, datar, kutip, titik. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, Eskom, AMD. Tidak perlu dipanjangkan, hanya benar-benar gelar yang ada. Jadi misalnya namanya Budi dengan gelar Eskom, maka buatlah gelarnya Eskom, S.com. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, kemudian penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Nah, tentunya kalau tidak ada Bapak Ibu, maka buat garis datar, kosongkan maksudnya Bapak Ibu ya. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami, kemudian anak, kemudian orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Jadi semua data itu harus dimasukkan dalam riwayat keluarga. Langkah kelima adalah pengisian riwayat organisasi. Nah, ini juga jika ada. Tentunya kalau tidak ada, buat garis datar. Dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan langkah keenam adalah unggah dokumen. Itu paling terakhir adalah unggah dokumen. Kemudian kelulusan P3K dapat dibatalkan. Nah, kenapa bisa dibatalkan Bapak Ibu? Tentunya ada alasan yang mendasar ya, ada dasar hukumnya. Para guru honorer yang lulus P3K 2022 harus cermat dalam melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau dalam hal pengisian DRH ini, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pasalnya, jika dokumen tidak lengkap atau terlambat menyampaikan dokumen, maka kelulusan bisa dibatalkan. Maka Bapak Ibu hati-hati dalam hal dokumen, ya, jangan terlambat dalam hal pengirimannya. Hal ini tercantum di Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Pasal 41 bunyinya begini. 1. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari pertama, mengundurkan diri, maka jelas itu gagal. B. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, hati-hati dalam hal mengupload atau mengisi ya dokumen. Jadi kalau terlambat pengiriman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri. Tentu batal. C. Terbukti kualifikasi pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan seterusnya paling terakhir adalah meninggal dunia. Jelas jika sudah meninggal dunia, maka jelas tidak bakal bisa lagi untuk mengusulkan supaya terbit NIP dan seterusnya. Karena memang ya datanya sudah meninggal dunia. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Jadi PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan penggantian dengan melampirkan pertama, surat pengunduran diri yang bersangkutan. Yang kedua, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa, atau kecamatan. Yang ketiga, berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. Keempat, PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Jadi inilah informasinya Bapak Ibu terkait 6 pedoman yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu setelah lulus P3K, maka patuhilah cara itu. Kemudian alasan kenapa bisa batal haknya menjadi ASN P3K juga telah disampaikan. Dan hal-hal apa saja yang perlu diunggah atau dokumen yang perlu dikirim, silakan Bapak Ibu perhatikan supaya jangan kewalahan dalam hal mengisi DRH supaya Bapak Ibu tidak mengalami kegagalan menjadi ASN 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.